pagi anak-anak kami kelas 4, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran kita, jangan lupa terlebih dahulu untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita akan masuk pada pelajaran kita, yaitu matematika. Nah, pada pagi hari ini anak-anak kami sudah masuk pada LKS semester 2. Nah, buku LKS yang kita pakai adalah ini, LKS tema 2, semester 2, maaf. Nah, kali ini anak-anak kami akan membahas atau belajar tentang mengenal segi banyak. Nah, di sini kita akan langsung membuka LKS kita pada halaman 3. Mari kita langsung pada pembelajarannya. Nah, perlu anak-anak kami tahu, segi banyak itu adalah bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis-garis yang memiliki banyak sisi dan sudut. Paling sedikit mempunyai 3 sisi. Nah, di sini anak-anak kami bisa melihat ada 2 bentuk, yaitu ada bentuk huruf dan ada bentuk angka. Nah, pada bentuk huruf ini adalah ini yang dikatakan atau ini yang dimaksud dengan sudut. Nah, sedangkan pada bentuk angka yaitu dimaksud sisi. Nah, sampai di sini kalian mengerti ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada jenis-jenis segi banyak. Nah, di sini ada 2 jenis segi banyak, yaitu dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, segi banyak yang beraturan itu adalah bangun tertutup yang memiliki banyak sudut dan dibatasi oleh garis dengan sisi yang sama, panjang dan sudut yang sama. Artinya, segi banyak beraturan itu adalah memiliki sudut ini yang sama dan juga memiliki sisi yang sama. Nah, kalian masih ingat yang dimaksud dengan sudut adalah ini, dan sedangkan sisinya adalah ini ya. Kalian bisa melihat dengan Pak Guru tunjukkan ya. Nah, baik. Seterusnya kita akan masuk pada contoh segi banyak beraturan. Sebelum kita masuk pada contoh segi banyak peraturan, kalian harus mengerti ciri-ciri dari segi banyak beraturan. Ciri-ciri segi banyak beraturan yang pertama, memiliki panjang sisi yang sama. Nah, yang kedua adalah ukuran sudut-sudutnya yang sama. Nah, artinya sudut dan sisinya harus sama. Dan yang ketiga, kebanyakan bentuk-bentuknya harus cembung. Cembung itu menonjol ke luar. Nah, mari langsung saja pada contoh yang pertama. Contoh yang pertama, anak-anak kami bisa melihat di sini ada gambar segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi ini adalah merupakan segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan ya, karena panjang sisinya dan panjang sudutnya sama besar. Nah ya. Nah, sama besar dan ukuran sudutnya yang sama jumlah sisinya, yaitu mempunyai sudut dan sisi, mempunyai sisi 3 dan sudut dan 3 sudut. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, bujur sangkar atau persegi. Ya, bujur sangka ini merupakan salah satu contoh segi banyak beraturan.
karena memiliki panjang sisi dan ukuran sudut yang sama. Di sini anak kami bisa lihat jumlah sisinya adalah 4 dan sudutnya juga 4. Nah, selanjutnya yaitu pentagon atau segi 5. Pentagon adalah merupakan contoh segi banyak beraturan karena memiliki 5 sisi dan 5 sudut. Nah, panjang sisi dan ukuran sudutnya adalah sama, ya. Nah, selanjutnya yaitu heksagon. Heksagon atau segi 6. Heksagon memiliki 6 sisi dan 6 sudut yang sama besar, ya. Selanjutnya yaitu heptagon. Heptagon adalah segitiga segi 7 beraturan. Nah, heptagon memiliki 7 sisi dan 7 sudut yang sama besar dan sama panjang. Nah, kalian bisa hitung di sini sisinya ada 7 dan sudutnya ada 7. Nah, selanjutnya adalah oktagon atau segi 8. Oktagon ini juga merupakan segi banyak beraturan. Nah, oktagon memiliki 8 sisi dan 8 sudut yang sama besar. Ya, yang sama besar. Nah, selanjutnya yaitu nonagon. Nonagon atau segi 9, ya. Nah, segi 9. Nonagon adalah beraturan segi banyak beraturan. Nah, nonagon memiliki 9 sisi dan 9 sudut yang sama besar. Nah, ya, ingat ya, nonagon memiliki 9 sisi dan 9 sudut yang sama besar. Nah, yang seterusnya adalah dekagon atau segi 10. Dekagon juga merupakan segi banyak beraturan. Dekagon memiliki 10 sisi. 10 sisi dan 10 sisi yang sama panjang dan 10 sudut yang sama besar. Nah, itu adalah beberapa contoh segi banyak beraturan. Nah, jikalau ada pertanyaan, tuliskan segi banyak beraturan yang memiliki sisi 10 dan sudut 10. Nah, itu adalah dekagon. Nah, begitu juga selanjutnya kalau ada pertanyaan, tuliskan segi banyak beraturan yang memiliki 5 sudut yang sama panjang, yang ukurannya besar dan 5 sisi yang sama panjang. Nah, itu adalah pentagon. Nah, anak-anak kami hafal atau ingat segi banyak beraturan ini. Nah, seterusnya kita akan masuk pada bagian B, yaitu segi banyak tidak beraturan. Nah, artinya segi banyak tidak beraturan ini adalah bangun yang sisi-sisi tidak sama panjang, ya, dan sudut-sudutnya tidak sama besar. Nah, di sini kalian melihat beberapa contoh gambar segi banyak tidak beraturan.
Nah, sebelum kita masuk pada contoh, ingat ciri-ciri segi banyak tidak beraturan yaitu yang pertama, sisinya tidak sama, dan yang kedua, ukuran sudutnya tidak sama, dan juga yang ketiga, bentuk-bentuknya bisa cembung dan cekung. Nah, sementara pada segi banyak beraturan tadi hanya memiliki bentuk yang cembung saja. Nah, di sini di segi banyak tidak beraturan memiliki bentuk yang bisa cembung dan cekung. Nah, contoh yang pertama yaitu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi jika diperhatikan di sini adalah sisinya tidak sama panjang. Nah, ini adalah sisi ya. Sisinya tidak sama panjang dan besar sudutnya, ini tidak sama. Ya, kalian bisa membedakan ya. Nah, di sini selanjutnya segitiga siku-siku. Nah, ini adalah bentuknya seperti siku. Nah, segitiga siku-siku ini merupakan segi banyak tidak beraturan. Nah, panjang sisi dan besar sudutnya tidak sama. Bisa kalian lihat di sini panjang sisi ini tidak sama, dan begitu juga dengan sudut, ukuran besar sudutnya tidak sama. Nah, seterusnya persegi panjang. Persegi panjang itu adalah segi banyak tidak beraturan. Di sini kita bisa melihat atau perhatikan, walaupun sudutnya sama besar, namun panjang sisinya tidak sama. Nah, sudutnya sama besar, namun panjang sisinya tidak sama panjang. Ya, bisa kalian mengerti ya. Seterusnya adalah belah ketupat. Belah ketupat juga merupakan segi banyak tidak beraturan. Ya, di sini kalian bisa melihat panjang sisinya tidak sama panjang dan ukuran sudutnya tidak sama besar. Nah, seterusnya yaitu jajar genjang. Jajar genjang ini yaitu juga memiliki panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama ya. Seterusnya yaitu terakhir adalah trapesium. Trapesium memiliki panjang sisi dan jumlah sudut yang tidak sama besar. Ya, jikalau ada pertanyaan, tuliskan apa yang dimaksud dengan jajar genjang. Nah, kalian bisa menjawab. Jajar genjang itu adalah segi banyak tidak beraturan yang memiliki panjang sisi dan ukuran sudut yang tidak sama besar. Nah, kalian bisa menjelaskannya dengan baik. Nah, sampai di sini materi atau penjelasan pada pagi hari ini. Nah, semoga kalian dapat mengerti dan pahami dengan baik. Nah, jikalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke wali kelasnya. Nah, sampai jumpa di materi berikutnya. Selamat siang dan tetap semangat. Nah, yang terakhir, jangan lupa anak-anak kami mencatat setiap penjelasan dari Pak Guru di buku catatannya. Ya, terima kasih.